Membahas terkait dengan hasil laga Timnas Indonesia versus Laos tadi malam, kita sudah terhubung secara virtual dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung Yuke. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore, Sausa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Bung Yuke, melihat laga tadi malam, apa analisa Anda? Karena kan banyak pihak yang memprediksi sebenarnya Indonesia pasti lebih unggul. Karena secara hitam di atas putih, ini Indonesia lebih unggul memang. Seperti apa? Iya, setuju ya. Memang kita sama sekali nggak expect ya, nggak mengira Indonesia bermain eh, mengecewakan ya boleh dibilang. Memang itu sudah tergambar sebenarnya dari formasi awal yang kita juga agak kaget. Ternyata ada masih upaya coba-coba juga dari STY, misalnya penjaga gawang yang kemarin kita tahu di laga pertama Cahya Supriyadi main sangat baik di Myanmar ternyata diganti oleh Dava Fasya. Saya dengar belakangan ternyata Supriyadi tidak dalam kondisi fit ya. Jadi akhirnya diganti oleh Dava. Itu satu pertanyaan yang sudah terjawab. Tapi kemudian saya lihat ternyata Kakang dimainkan, Doni didorong sebagai flank sisi sebelah kiri. Itu juga menjadi question mark ya. Kenapa? Karena sebenarnya Doni sudah bermain sangat baik bersama dengan Kadek dan Ferrari ketika di Myanmar gitu ya. Dan ini juga tidak cukup kalau kita lihat di lapangan tengah, Ryan Hanan yang diharapkan juga bisa untuk menggantikan posisi Janadin yang bermain kurang apik ketika di laga pertama, ternyata dipasangkan dengan Arkan Fikri di laga kedua semalam juga tidak jalan gitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya kita banyak sekali kebocoran di lapangan tengah. Apalagi fast counter dari Laos nih luar biasa cepat sekali. Kita tunggang langgang pertahanan kita ya. Yang berikutnya yaitu kesalahan-kesalahan individual. Seperti gol-golnya Laos tuh karena kitanya gagal ya dalam melakukan trap di lapangan tengah sehingga mereka bisa melesat dan ada kesalahan dalam melakukan blocking akhirnya mereka bisa bikin gol. Kemudian yang gol terakhir Laos juga itu kesalahan lini pertahanan kita dalam mengantisipasi bola sebenarnya cukup di clearance keluar aja tapi masih coba dikuasai akhirnya lepas dan jadi gol. Itu hal-hal yang menurut saya juga menjadi salah satu penyebab ya. Di samping juga dari sisi yang lain kalau kita lihat masih ada aksi-aksi egois yang masih terlihat ya di tim ini seperti Rafael Strike sering sekali dia memaksakan diri itu untuk mengeksekusi. Kemudian juga Marcelino terlihat sangat emosional sekali sehingga dia akhirnya terkena kartu merah. Nah, aspek-aspek ini yang kelihatan memang menguatkan bahwa tim ini di samping persiapannya yang kurang, tapi juga memang belum matang gitu ya secara unit ya. Karena ini kan perpaduan antara pemain quote on quote yang sudah lebih Baik, lama mengecap caps timnas senior gitu ya, dengan pemain-pemain yang baru gitu loh baik. tampil di ajang ini gitu. Itu yang akhirnya kompleksitas itulah yang membuat kita kemarin tampil kurang begitu baik. Baik, Bung Yuke, tetapi satu sisi kan juga Coach Shin Taeyong juga menyampaikan alasan mengapa performa dari timnas dikatakan kurang maksimal karena timnya sedang kelelahan, maka ia membuat suatu rotasi untuk mengatasi hal tersebut dan mungkin ada formasi yang cukup berbeda seperti Anda sebutkan tadi di awal. Apakah Anda melihat bahwa memang timnas kita sedang kelelahan dan ini merupakan satu-satunya jalan yang bisa dilakukan? Seperti apa terkait dengan hal ini? Sebenarnya kalau alasan pelan, semua tim mengalami hal yang sama ya. Karena kan kita nggak main sendirian, ya lawan juga mainnya di jadwal yang sama gitu ya. Di pertandingan lain pun juga secara simultan dilaksanakan di hari yang sama gitu. Jadi kalau kita kelelahan, yang lain juga kelelahan sama. Yang kita home, yang lain juga ngerasain home gitu ya. Jadi saya pikir ini bukan faktor utama ya, tapi lebih kepada sisi psikis menurut saya, sisi mental ya. Kemudian chemistry juga. Kemudian persiapan kita juga yang pendek gitu ya. Itu yang saya pikir lebih dominan ya. Sehingga menurut saya dari sisa waktu yang ada, ya sebisa mungkin bagaimana recovery pemain lebih dikedepankan. Tugasnya tim fisio lah ya untuk bisa boost up fisik mereka. Kita nggak bisa lagi bersandar pada alasan fisik lagi gitu. Karena Baik, terlihat juga para pemain sampai selesai pertandingan nggak ada yang kram tuh oke-oke baik, aja gitu ya. Jadi saya kira lebih ke persoalan mental gitu ya dalam menghadapi situasi-situasi yang rumit ya. Karena ini kan baik. tim ini kan
relatif baru ya, baru dikumpulkan gitu. Dan perpaduan antara yang sebagian udah ikut STY di senior sama yang benar-benar baru kali ini main di event senior. Ini kita jangan lupa bahwa ini pemain-pemain muda semua dan ini eventnya senior gitu loh. Baik. Mungkin kita agak sedikit kaget tuh lawan Laos tuh nggak bisa menang. Terus lawan Myanmar kok cuma 1-0. Iya karena mereka main senior, kita nih junior istilahnya gitu. Jadi Baik. kita realitanya ya seperti ini. Artinya pemain-pemain junior yang ada saat ini masih perlu terusnya di challenge ya di level yang tinggi seperti ini. Itu yang sisi positifnya sih menurut saya, terlepas dari hasil yang ada. Baik, berarti berkaca dari pertandingan yang berlangsung tadi malam, selain memang karena timnya relatif baru dan persoalan mental, ya menurut Anda masih harus lebih diperbaiki lagi ke depannya. Apalagi hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelatih dan juga timnas Indonesia khususnya dalam pertandingan AFF ini. Apakah Anda melihat juga mungkin fokusnya cukup terbagi atau lebih memprioritaskan laga lain, sebut saja seperti jelang Piala Dunia? Kualifikasinya seperti apa? Beda ya, beda. Kalau Piala Dunia kan yang main pasti pemain-pemain diaspora semua ya, dan itu kan masuk kalender FIFA, jadi sangat tidak ada masalah gitu. Kalau ini kan memang di luar kalender FIFA, jadi akhirnya Coach ST memaksimalkan pemain-pemain U22 ini. Ya ini sudah bisa ditakar sih memang ya, ketika pertama kali, ini kan pertama kalinya kita turun di timnas di event senior dengan squad junior, ini pertama kalinya. Jadi kelihatan sekali memang kita masih perlu adaptasi, beberapa pemain juga masih perlu merasakan suasana yang berbeda gitu ya. Jadi saya kira ini sudah cukup 2 game pembentukan. Jadi kalau tim-tim lain membentuk tim itu sebelum eventnya datang, kalau kita melakukan pembentukan tim saat eventnya berjalan lawan Myanmar, sekarang lawan Laos. Saya pikir udah cukup buat STY mencari formasi terbaik gitu ya, untuk nanti lawan Vietnam sudah firm gitu komposisinya gitu, jangan lagi banyak pertukaran-pertukaran gitu. Karena kemarin saya lihat misalnya yang saya cukup kaget, mungkin juga pemirsa kaget ya, ada mungkin taktikal yang kurang pas ya. Misalnya di babak pertama Donitri bermain di flank, kemudian di babak kedua dikembalikan lagi ke posisi asalnya sebagai trio center back. Artinya kan STY sendiri masih belum firm nih dengan komposisi pemain ataupun juga formasi yang dia usung gitu. Nah, nanti lawan Vietnam di laga yang berikutnya yang sangat penting, udah harus firm nih, formasinya jangan lagi tukar-tukar lagi, tapi harus pasti yang terbaik gitu. Dan ingat tanpa Marcelino ya, jadi harus ada plan yang jelas bagaimana menyiasati kehilangan Marcelino juga gitu. Baik, kita harapkan evaluasi yang didapatkan dari laga tadi malam menghadapi tim Laos ini dapat diperhatikan secara serius hingga laga berikutnya yang menghadapi Vietnam dan Filipina. Kesalahan yang sama tidak terulang kembali ya. Terima kasih pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bung Yuka telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Indonesia kembali ke puncak klasemen sementara ASEAN Championship Grup P musim ini, walaupun hanya mendapat hasil seri melawan Laos tadi malam. Tugas berat menanti Indonesia jika tak ingin tergusur ke peringkat kedua atau bahkan ke peringkat ketiga. Indonesia kini menempati peringkat pertama Grup B Asian Championship dengan total 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara tepat di bawahnya ada Vietnam yang sebelumnya mengalahkan Laos dengan skor 1-4 pada pertandingan perdananya. Dalam matchday ketiga yang berlangsung minggu besok di Vietnam, Indonesia tak boleh kalah melawan tuan rumah jika ingin tetap berada di puncak klasemen. Jika kalah, Indonesia bakal tergusur ke peringkat kedua. Bila laga antara Laos dan Filipina yang bertanding pada hari yang sama beberapa jam sebelumnya berakhir imbang. Indonesia juga bisa saja terjun ke posisi ketiga jika kalah melawan Vietnam. Kondisi itu terjadi apabila Filipina yang baru bertanding 2 kali pada hari Minggu memenangkan laga melawan Laos dengan skor berapapun. Atau jika Laos yang sama-sama menjalani pertandingan ketiganya seperti Indonesia mengalahkan Filipina dan unggul selisih gol atas skuad Garuda.